Masih berani minta maaf kamu, sahut Bayu marah. Saat Laura datang, Hanif langsung pamit. Dia takut dikira ikut campur urusan orang, karena dia bukan siapa-siapa, hanya sahabat Aji. Saya emang punya pacar setelah nikah sama Dinda, tapi sekarang udah enggak. Saya minta maaf gak bisa jaga dia, Bun. Ya, ucap Aji. Kamu gak salah, ini semua salah kami. Kami bersikeras untuk menjodohkan kalian. Maafin Bunda ya, ucap Laura lembut. Setelah 1 jam operasi, dokter pun keluar dari ruang UGD. Dok, gimana adik saya? Tanya Bayu khawatir. Anak saya bisa diselamatkan kan, Dok? Tanya Laura. Sabar Bapak Ibu sekalian, pasien baru saja dibersihkan darahnya. Sekarang pasien kritis dan pihak rumah sakit akan melakukan operasi untuk mengeluarkan peluru di perutnya. Jadi saya minta izin untuk mengoperasi pasien, jelas dokter. Lakukan yang terbaik untuk anak saya, ucap Arya. Baik, operasi akan dilakukan nanti sore. Sebelumnya, walinya harus melengkapi administrasi dulu ya, ucap dokter lalu pergi. Ada sedikit rasa lega tapi khawatir menyelimuti hati Aji. Semua orang hanya bisa berdoa agar operasi nanti sore berjalan cepat dan lancar. Ngapain kamu masih di sini? Pergi sana, ucap Bayu duduk di kursi tunggu. Sedangkan Aji duduk di pojok jauh dari kamar operasi. Bayu, udah biarin Aji di sini. Dia masih suami Dinda, ucap Laura menenangkan Bayu. Isi hati Aji selama Dinda di dalam ruang operasi. Hal yang paling aku benci saat ini adalah aku. Gak ada di dunia ini yang tega menyakiti wanita sebaik Dinda. Dinda, aku mohon maafkan aku. Aku memang tak pantas menjadi suami kamu. Kamu terlalu baik untuk jadi istri aku. Seluruh tubuh terasa sakit sekali karena pukulan Bayu. Tapi ini emang pantas buat aku. Mungkin sakitnya tak sebanding dengan apa yang kamu alami sekarang. Putri, aku ke dia. Dimana dia sekarang? Saat kayak gini aja masih mikirin dia. Enggak, aku harus lupain dia. Prioritas sekarang Dinda, bukan Putri. Hari telah sore, saatnya Dinda dioperasi. Aji, Citra, dan keluarga Dinda sudah berada di luar ruangan. Citra menyusul setelah Aji memberitahu keadaan Dinda. Sudah 3 jam mereka menunggu operasi, namun dokter belum juga keluar dari ruang operasi. Ya Allah, lancarkanlah operasinya Dinda. Beri dia kekuatan untuk melewati masa kritisnya, batin Aji. Akhirnya, dokter keluar. Mereka semua berdiri dan menghampirinya. Gimana, Dok? Tanya Laura. Alhamdulillah, operasinya berjalan lancar, ucap dokter. Alhamdulillah, ucap mereka lega. Tapi pasien koma, dia juga butuh darah karena mengeluarkan banyak darah. Sementara stok darah di sini habis untuk golongan darah pasien. Kalau tidak segera, pasien tidak akan terselamatkan, jelas dokter. Ini semua gara-gara kamu, Aji, ucap Bayu menyalahkan. Saya mohon jangan membuat keributan di sini, ucap dokter. Dok, golongan darahnya apa? Tanya Arya. Darahnya B. Kalau kalian ada yang sama, segera donorkan, jawab dokter. Kalau gitu, darah saya, Dok. Saya ibunya, pasti cocok, ucap Laura. Silahkan ke bagian donor darah biar dicek.
Kalau gitu saya permisi dulu, ucap dokter. Apakah pasien sudah boleh dijenguk? Tanya Aji. Boleh, tapi kami akan memindahkan dulu ke ruang rawat, ucap dokter. Tak lama, Dinda pun dibawa ke ruang rawat inap dengan keadaan sangat lemah. Lalu Aji mengikuti dan ikut masuk. Sebelumnya, ia sempat tak diperbolehkan Bayu, tapi Laura mengizinkan. Aji sudah duduk di dekat ranjang Dinda. Aji melihat Dinda yang terbaring lemah. Banyak alat menempel pada tubuhnya. Aji memegang tangan Dinda erat, berharap Dinda segera sadar. Dinda, kumohon bangun, aku kangen sama kamu, gumam Aji. Kamu tahu, aku selalu menunggu hari di mana kita bisa ketemu, tapi setelah tahu hari ini akan seperti ini jadinya, rasanya aku ingin hari ini gak pernah ada, ucap Aji berkaca-kaca. Aku mohon bangun, aku rindu sama kamu, aku ingin memperbaiki hubungan kita, aku janji kamu bakal aku jadiin istri yang paling aku sayang. Kamu tahu, sekarang aku udah sayang dan cinta sama kamu. Ini kan yang kamu mau dengar dari aku. Jadi bangun, dan aku akan bilang ini ribuan kali sampai kamu bosan, gumam Aji sambil mencium tangan Dinda. Tak terasa, sudah 1 jam Aji mengajak Dinda bicara. Giliran yang lain untuk menjenguknya. Aku pergi dulu ya, aku sayang sama kamu, ucap Aji mencium kening Dinda. Saat keluar, dia melihat mertuanya sedang menunggu di luar. Udah, tanya Laura diperasanggukan oleh Aji. Bunda udah selesai cek darah. Gimana? Cocok? Tanya Aji kepada Laura. Baru cek, hasilnya belum keluar. Mudah-mudahan cocok, jawab Laura. Mereka menunggu hasilnya, dan dokter datang memberi berita buruk untuk mereka. Gimana hasilnya, Dok? Tanya Aji. Maaf, darah ibu rendah, saya takut terjadi apa-apa kalau tetap memaksa. Kalau tidak ada lagi yang sama golongan darahnya, mau tidak mau keluarga cari pendonor yang cocok, jelas dokter. Kalau sampai besok malam belum dapat, pasien akan kritis dan kemungkinan pasien hanya bisa bertahan dengan alat medis, lanjut dokter. Ya Allah, bagaimana ini, ucap Laura. Aku gak mau kehilangan lagi, lirih Laura di pelukan Arya. Kemana aku harus cari darah B, darah aku O, batin Aji. Bayu menyeret tangan Aji dengan kasar untuk menjauh dari depan ruang Dinda dirawat. Aku gak mau tahu, pokoknya kamu harus dapat pendonor buat adik aku, ancam Bayu. Tapi di mana? Aku nggak tahu siapa yang punya golongan darah A, ucap Aji. Kamu cowok bukan sih? Berusaha cari dong. Di mana aku nggak mau tahu, ucap Bayu. Aji frustasi memikirkan siapa pendonor untuk Dinda. Akhirnya dia keluar dari rumah sakit untuk mencari udara segar. Aji hanya terpikir nama Andi. Hanya dia yang mampu memecahkan segala masalah yang Aji hadapi. Dia pun segera menyuruh Andi ke rumahnya untuk meminta bantuan. Sekitar 10 menit Andi sampai di rumah Aji. Aji sedang nonton TV saat Andi dan Hanif datang. Wah, bisa-bisanya setenang ini. Saat istri lagi koma di sakit, ucap Andi. Bukan tenang, lagi pusing nih. Kamu gimana urusan di kantor polisi? Udah, tanya Aji. Udah, jawab Andi singkat dan duduk di sebelah Aji. Aku suruh kalian kesini itu mau minta bantuan soal hidup dan mati Dinda, ucap Aji to the point.
penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.